pada hari Selasa yang penuh makna. Tanggal 7 April tahun 2026, sebuah peristiwa spiritual nan syarat kebangsaan terukir di bumi Blambangan, Banyuwangi. Dua tokoh penting, ulama karismatik Kiai Haji Fathullah Suyuti Toha dan Bayu Soekarno Putra, putra dari proklamator bangsa, Insinyur Soekarno, mengukir sejarah dalam sebuah silaturahmi yang bukan sekadar pertemuan biasa. Di Pondok Pesantren Mansyaul Huda, Tegal Limo, Banyuwangi, suasana kekeluargaan menyelimuti. Namun, di balik kehangatan itu tersembunyi getaran batin yang mendalam. Seolah pertemuan ini adalah jalinan tak kasat mata antara masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa. Sebuah napak tilas ke alas Purwo pun menjadi inti dari pertemuan ini. Bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan sebuah ziarah batin menelusuri jejak energi spiritual yang telah lama menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Alas Purwo dikenal sebagai salah satu titik tua di ujung timur Pulau Jawa, menyimpan lapisan sejarah, mitos, dan kekuatan alam yang tak lekang oleh waktu. Setelah dialog yang tertutup namun syarat makna, rombongan bertolak menuju Alas Purwo. Setibanya di sana, keheningan dan nuansa sakral menyelimuti. Angin berhembus pelan, seakan menyambut langkah penuh penghormatan dari para peziarah. Kiai Haji Fathullah Suyuti Toha kemudian memimpin Bayu Soekarno Putra menuju Gapura Merah Putih, simbol batas antara dunia lahir dan ruang kontemplasi batin. Perjalanan dilanjutkan menuju Goa Istana, tempat yang diyakini memiliki aura spiritual kuat. Di sana, prosesi doa dipimpin langsung oleh Kiai Haji Fathullah, menggemakan lantunan doa yang menghadirkan suasana haru dan khusyuk. Tak berhenti di situ, perjalanan berlanjut ke Sendang Matahari, tempat pengambilan air wudhu sebagai simbol penyucian diri. Air jernih yang mengalir di tengah hutan tua ini bukan hanya sumber kehidupan, melainkan lambang kejernihan hati dan niat dalam menapaki jalan pengabdian kepada bangsa. Kiai Haji Fathullah Suyuti Toha dengan tegas menyampaikan bahwa kekuatan Indonesia tak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, namun juga pada kekuatan spiritual yang mengakar kuat dalam budaya dan sejarah. Bangsa ini besar karena memiliki ruh. Jika ruh itu dijaga melalui nilai-nilai spiritual dan persatuan, maka Indonesia akan tetap kokoh dalam menghadapi segala tantangan zaman, ujarnya penuh keyakinan. Sementara itu, Bayu Soekarno Putra menggarisbawahi bahwa kunjungan ini adalah bentuk penghormatan pada jejak sejarah dan upaya merawat ingatan kolektif. Baginya, Alas Purwo adalah ruang refleksi yang menyimpan pesan mendalam dari para pendahulu. Sejarah bukan untuk dikenang semata, tetapi untuk dihidupkan kembali sebagai inspirasi. Dari tempat-tempat seperti inilah, kita belajar tentang keteguhan, keberanian, dan kedekatan dengan Sang Pencipta, tutur Bayu. Silaturahmi ini menjadi sorotan, merajut dimensi spiritualitas dan nasionalisme dalam satu rangkaian perjalanan utuh. Di tengah derasnya arus modernitas, pesan yang kembali digaungkan terasa kuat dan relevan. Silaturahmi, penghormatan sejarah, dan penyelarasan batin adalah fondasi utama membangun Indonesia yang berdaulat, berkarakter, dan penuh kesadaran akan jati dirinya. Napak tilas yang syarat nilai spiritual dan historis ini juga mendapat pengawalan ketat dari Tentara Nasional Indonesia melalui Kodim 0825 Banyuwangi. Kehadiran aparat TNI yang dipimpin oleh anggota Provos, Siger, mencerminkan sinergi antara unsur pertahanan negara dengan kegiatan spiritual kebangsaan. Ini adalah pengingat bahwa perjalanan bangsa Indonesia tidak hanya ditulis oleh peristiwa, tetapi juga oleh energi, doa, dan nilai-nilai luhur yang terus hidup dalam jiwa setiap insan. Salawatullahi tubarikuhu, salawatullahi tubarikuhu, mala'ad dunya bil anwari. Al-hijratu rihlatu hadina, حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، والكون يردد آمينا. صلوات الله تباركه، صلوات الله
الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة